parah urusan domestik jadi. Eko Rosanjaya ada Pak Eko? Eko nggak ada. Siti Rahmayanti. Hadir Ibu. Tania. Hadir Ibu. Fauzia. Hadir. Delina. Hadir Bu. Muhammad Fedi. Nggak ada. Rofik. Sakit Ibu. Sakit Bu yang COVID. COVID Ibu. juga Bu. COVID ada 3 orang gitu sekarang. COVID Bu. Johanna. Ada Bu, hadir. Lina Herlina. Lina Herlina. Asep Kurnia. Pak Asep, nggak ada. Ada Bu, Pak Asep. Hadir Bu. Atuh tekadang. Hadir. Faizah. Faizah Faragta. Adina Kumala. Hadir Bu. Ucu Mardiah. Ada Bu hadir. Uum Kurniasih. Sakit Bu. Sakit Bu, dia kena COVID. Berarti lebih dari 3 dong nih. 3 orang kita. Pak Rofik, Pak Rizky, sama Bu. Oh, oke. Oke, Oke, giliran siapa silahkan. Ayo, Teh Tania di-share. Ya. Udah kelihatan? Sudah. Udah. Ya. Bu Ria. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good evening, our beloved lecturer all and also for all. We are from group 11 and also I think it's the last group for this semester, and also tonight is the last meeting for us. Aduh sedih ya Bu. Gak terasa ya Bu Om ya. Ibu Tania and Mi Hairia will deliver the presentation tonight. Is about syntagmatic relations. Come on, Ibu Tania, you are for the first this presentation. Okay, thank you, Ibu Ria. I'm going to explain about the definition of syntagmatic relation. The first is a sense relation. The relation between the meaning of two or more lexemes, they form the links connecting words in the lexicon. Jadi sebelum kita membahas tentang sintagmatik, kita tidak bisa lepas dari paradigmatic relation. Karena untuk membentuk suatu kata kita memerlukan paradigmatic relation. Paradigmatic relation is the elements which stand in opposition to each other level of choice. And syntagmatic relation is elements mutually influence each other or specification level of combination. Jadi paradigmatik ini adalah sebuah elemen yang bisa berdiri sendiri. Sementara kalau syntagmatic relation ini dia tidak dapat berdiri sendiri. Harus ada yang mempengaruhi. And then the definition based on Charles Kreidler, syntagmatic is the relation of words to one another when they form a construction. Jadi syntagmatik ini menurut Kreidler adalah sebuah hubungan kata untuk dalam satu hubungan kata yang membentuk suatu kalimat. And a syntagmatic function is giving focus to the accent word and indicating that other part of the utterance, especially those that follow, are given information. Jadi fungsi dari syntagmatik ini adalah memberikan fokus atau detail terhadap kata aksen yang berhubungan dengan pengucapan. Jadi fungsinya ini memberikan informasi agar utuh kalimat tersebut dan lebih detail. And then, based on the Palmar, are those that a unit contracts by the virtue of its co-occurrence with similar units. For the example, red door and a green door.
Red and green are in paradigmatic relation to each other, while each is in a syntagmatic relation with door. Jadi kita bisa lihat contoh di sini adalah red door and green door. Red dan green ini merupakan paradigmatik, jadi dia bisa berdiri sendiri. Kalau warna merah ya apa yang mau ditambahkan gitu. Kalau door itu pintu apa? Pintunya berwarna merahkah, berwarna hijaukah, atau berbentuk seperti apa? Nah, itulah fungsinya sintagmatik, dia tidak bisa berdiri sendiri karena harus ada hubungan dari paradigmatic relation. And then, syntagmatic and paradigmatic relation ada beberapa jenis, yaitu the first is a pleonasm. In case of pleonasm, the oddness can, in general, be cured by substituting one of the words by a hyponym or hyponymous expression, or the other by a superordinate. For example, he kicked it. Sebentar, Bu Tania, saya takut lupa. Bisa balik ke yang previous. Ya, nah ini sebelum lupa, saya takutnya lupa terus nanti keburu ini. Red door dengan green door dari sisi paradigmatik. Paradigmatik kenapa tadi dibilang berdiri sendiri? Karena ketika a red door atau a green door, red itu bisa diganti oleh green. Gitu, untuk paradigmatik. Paradigmatik itu pilihan. Paradigmatik itu jadi bisa saja a red door, a green door, a blue door. Yeah. Jadi urutannya tuh ke bawah. Jadi si red bisa diganti green, bisa diganti blue. Sedangkan sintagmatik ke sini door-nya itu yang nggak bisa berdiri sendiri. Dia tergantung pada yang kalimat di depannya. Itu hubungan sintagmatik. Jadi kalau dia horizontal kalau sintagmatik. Kalau misalnya dia subject, verb, object, nah si subjeknya ini bisa diganti I, she, he, itu secara paradigmatis. Jadi paradigmatik pilihannya tuh banyak. Sedangkan yang sintagmatik ke sini susunannya ya tetap harus gitu. Subjek, verb, object. Verbnya nggak bisa diganti-ganti. Kalau verbnya diganti dia artinya akan lain. Tapi kalau yang urusan paradigmatik dia diganti artinya maksudnya dari sisi itu tetap sama. Misalnya tadi red door, tetap aja dia door, cuman yang berbeda warnanya doang gitu. Kalau misalnya door-nya diganti, berarti dia udah meaning-nya yang lain lagi. Red bag itu udah urusan lain lagi begitu. Nah, paradigmatik itu pilihan ininya yang banyak. Kalau sintagmatik hubungannya ke sini yang horizontalnya horizontal. Ya itu maksudnya. Oke. Ya, hanya nambahin aja takut lupa, saya suka. Iya, Bu, terima kasih untuk tambahannya. Oke, lanjut. The first is pleonasm. Pleonasme ini adalah sebuah kalimat atau kata yang bisa ditambah, bisa diganti, dan juga bisa berdiri sendiri. Contohnya kayak he kicked it with his foot. Ini masuknya majas pleonasme kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi dengan kalimat he kicked it with his foot, belum detailnya itu kaki yang sebelah mana. Jadi dia menambahkan dengan he kicked it with his left foot. Itu untuk left foot ini adalah hyponymous to foot. And then he struck it with his foot. Struck ini kick ini bisa diganti dengan kick karena berhubungan dengan kaki ya, bisa menendang, bisa memukul. Struck memukul ya. Sama juga struck dengan kick. Dengan kick ya. Sama. Ini juga pleonasm itu kan kalau dalam bahasa Indonesia yang nggak perlu ya. Kalau he kick it with his foot, jelas lah kick itu pakai foot, nggak pakai tangan. Iya. Kick itu. Jadi kalau pleonasme itu apa ya? Menambahkan majas ya Bu ya? Iya memang majas. Nggak maksudnya ya semacam figurative language juga, tapi nggak perlu banget gitu loh. Jadi bukan ini. Kalau dia tambahkan he kick with his left foot itu baru hyponymous. Tapi kalau pleonasmenya ada di yang atas. Pleonasmenya ada di he kick it with his foot. His foot udah jelas nendang tuh itu. Udah jelas naik tuh ke atas. Pleonasmenya di situ. Kalau yang he kick it with his left foot itu adalah hyponymous, bukan pleonasm. Betul. Oh, iya Bu. Ya.
And then the next presentation will be presented by Bu Khoir ya. Okay, thank you, Bu Tania. And B is class. The severity of a class can be roughly estimated by examining the minimal change required to cure it. This enables us to put a little more place on notion of inappropriateness, paradox, or incongruity. Inappropriateness is a type of place which can be cured by substitutions of one of the word by professional synonym. For example, the geranium pathway is inappropriateness, and the geranium dye, normal dye is professional, synonym for pathway. Di sini mungkin maksudnya penggunaan kata yang tepat ya Bu ya. Kayak generium pathway dia kurang cocok, jadi digunakan adalah generium yang cocoknya itu lebih cocoknya menggunakan kata dye, atau mungkin sinonimnya bisa dengan pathway. Enggak, kalau pathway itu untuk manusia. Kalau geranium enggak. Geranium died. Kalau pathway kan di situ ada unsur penghargaan tetap manusia. Pathway. Kalau geranium ya died. Makanya dia tulis inappropriate. Kenapa inappropriate? Ya. Karena pathway itu untuk manusia. Kayak kucing meninggal. Kucing meninggal. Secara ini iya, tapi kok inappropriate ya kucing? Ya kucing mati. Kucing mati. Gitu. Iya. Gitu maksudnya. Next. And then philonyms, the dog bark, the cat bark. Di sini juga mungkin penggunaan kata yang tepat. Kalau dog udah pasti bark, tapi kalau cat nggak mungkin bark. Kayak gitu. Terus and then for D is some puzzles. Mary rushed quickly to the door. Mary rushed slowly to the door. Some children were shouting loudly in the street. Some children were shouting softly in the street. Some puzzle ini bisa digunakan kayak acak gitu deh kayaknya Bu ya. Jadi dia bisa quickly, bisa slowly, bisa softly. Itu mungkin di sini kemarin kita cari kayak penggunaan antonim ya Teh. Kalau rush itu nggak bisa slowly ya. Berarti quickly maksudnya. Rush itu quickly, ya. Kayak shouting juga mungkin shoutingnya loudly. Loudly, ya. Nah, jadi penggunaan kata di sini juga artinya kayak appropriate, penggunaan kata yang tepat. Next. Bapak Ibu, kalau hilang, ini hujan deras banget. Kalau sinyal tiba-tiba hilang, mohon maaf lahir batin. Sama-sama Ibu. Mudah-mudahan nggak hilang. Okay, next. Sebelum sinyal hilang. Iya. Okay, co-occurrence pattern between words. Okay, extra linguistic factor, like the example here, Jane fried the eggs is more frequent than Jane fried the lettuce. Jadi fried ini digunakan untuk menggoreng, nggak mungkin menggoreng lettuce, tapi kan menggoreng itu adalah menggoreng egg. Yang B-nya stereotypic combinations, beautiful with flowers or dear with friend. It is a matter of there being standardized by way of saying something. Jadi penggunaan ini juga ya, penggunaan kata di sini mungkin bisa beautiful with flower or dear with friend. Enggak, misalnya flower itu selalu bilang beautiful flower. Dear itu seringkali orang bilang dear friends, we are gather here, misalnya gitu-gitu ada. Jadi maksudnya di stereotipik itu sudah standardized. Iya. Gitu. Ya. Okay, next. Okay, and C is ini klise ini udah sering banget kita, ya klise ini udah sering banget kita dengar di kelas nanti. X, for example, here X was last night under intense pressure to resign. The meaning of intense would be equally well conveyed by strong or extremes, but it is significantly more likely. And D, arbitrary collocational restrictions. A high wine, but heavy wine, but heavy rain. We cannot say heavy wine, not rain. Or we cannot say heavy wine or high rain. There is no inherent semantic improbability between high degree and wind.
The incomparability is between the word heavy and the word wine. Jadi penggunaan di sini penggunaan heavy and high. Mungkin kita menggunakan kalau high udah kayaknya udah paham Ibu ya penggunaan heavy heavy rain nggak mungkin Itu udah makanya biasa, ya. Ya. Ungkapannya memang begitu, high wind and heavy rain. Tapi kita nggak bilang heavy wind or high rain, enggak. Karena udah pasangannya gitu, heavy rain or high wind. High wind. Next. Normal and abnormal co-occurrence. There are two types of diatom, discourse, interaction, and syntagmatic interactions. For example, here, John and Mary will be joined in holy matrimony next week. Who is going to get sparks? And there are two short of objects here. The first is the registered clause between holy matrimony and spark. This can be easily be cured. To John and Mary will be joined the holy matrimony next week. Who is going to get potatoes? Di sini penggunaan petatus dan spat pada saat acara apa ya? Kalau metronomi ini kayak kebaktian gitu ya. Metronomi itu pernikahan. Pernikahan yang will be joined in holy matrimony. Itu kata lain dari mau nikah dia diberkati. Iya, pemberkatan itu ya Bu ya. Nah, ini di sini tapi untuk pernikahan. Akad gitu ya Bu ya? Ya. Nah, ini penggunaan spat dengan petatus. Jadi mungkin kata yang tepat di sini adalah menggunakan kata petatus ya, Bu. Untuk penggunaan di sini kan who is going kalau menurut karena di sini ada metronominya. Jadi mana yang lebih tepat? Tapi spat itu mungkin bisa berarti lain. Spat itu bukan hanya kentang. Makanya gitu. Maka sebaiknya digunakan petatus ini ya Bu. Enggak, potatoes itu untuk kentang. Tapi kalau tunggu dulu. Dia di sini figurative language, who's going to get the next spuds. Spuds itu kan kentang. Jadi maksudnya tapi bukan mengacu pada kentang di situ. Abis ini siapa ya yang mau nikah gitu. Kayak orang yang di sana kan biasanya kalau physically setelah nikah tuh orang ngelempar buke. Nah, yang nangkep buke itu katanya yang bakal nikah setelah itu, yang segera akan nikah. Itu nggak tahu nggak? Nah, ada budaya itu kan, kalau si mempelai perempuan sesudah akad nikah, sesudah selesai mereka mau naik mobil, itu kan dia lempar buke. Tahu buke? Iya, Bu. Buke, bunga yang dipegang. Bunga yang dipegang. Nah, dilemparin ke belakang tanpa ngelihat. Nah, siapa yang nangkep? Nah, dia yang dia akan gitu kan. Nah, ini Jolie and Mary will be joined in holy matrimony next week. Maksudnya dia akan menikah. Who's going to get the spud? Siapa ya yang habis ini yang bakalan dapat ini gitu. Maksudnya bukan kentang di situ maksudnya menunjukkan habis ini siapa ya gitu. Tapi ya bisa aja diganti potato, tapi yang umumnya itu spud istilahnya. Gitu. Kayak tadi lagi geranium pass away, masih sih bunga pass away, ya die lah bunga gitu. Kalau orang pass away kayak gitu maksudnya. Nah ini kan there are two sort of oddness here. The first is the registered class between holy matrimony and spud. This can be easily be cured di sini jadi who's going to potato bisa saja tapi sebetulnya ya yang lebih ini yang spud tadi. Pakai spud. Dan maksudnya itu tadi Bu ya siapa yang setelah ini? Gitu. Kurang lebih gitu deh. Okay, karena mempelajari bahasa ketika budayanya kita nggak tahu akan agak-agak sulit ya gitu. Jadi harus tahu budayanya mau nggak mau. Ya. And finish. I think this is jelas ya Bu Tania. Yeah. 10 here, okay. That's all. Finish from us here.
Oke. I think everybody understand already. Thank And there you. is no question. So, Welcome. next kita kumpul Was semua, baru nanti kita diskusi di akhirnya ya. Udah terakhir, Bu. Satu doang. Oh, ini yang terakhir. Terakhir Bu udah. Oh, saya pikir masih ada beberapa. Sudah selesai. Minggu kemarin kan Udah selesai. Oh, Tiga saya langsung, pikir Bu. minggu ini juga 3 gitu, enggak ya? Oke. Nah, Nah, minggu kemarin Bu 3. ya, Bapak Ibu, ini sense relation ini, relation between the meaning of two or more lexeme, ini terutama paradigmatic relation and syntagmatic relation, biasanya Bapak Ibu gunakan kalau Bapak Ibu menggunakan pendekatan structuralism. Structuralism itu kan beranggapan bahwa bahasa itu terdiri dari structure ya, terdiri dari construction, bangunan kata-kata. Nah, ini yang Bapak Ibu cari. Jadi misalnya paradigmatik itu di sini ada kalimat apa, dia acuannya kemana. Jadi mungkin acuannya tidak dalam teks. Kalau sintagmatik, acuannya dalam teks itu sendiri, dalam construction kalimat itu sendiri. Tapi kalau paradigmatik, acuannya bisa keluar. Itu kalau Bapak Ibu menggunakan structuralism. Nah, structuralism salah satu yang dikerjakannya adalah menganalisis sintagmatik and paradigmatik ini. Gitu. Ya. Sudah semua ya? Anyone? Do you have any question? UAS gimana, Bu? UAS nggak jauh-jauh, UAS begitu-begitu aja. UAS Ustad. Final test kali. Oke, for final test itu bahannya tetap dari yang sudah kita bicarakan, ada contoh-contoh, ada apa yang dimaksud dan sebagainya. Saya rasa malah nggak sulit karena Anda juga open book ya. Open book itu gampang banget. Jadi nggak terlalu sulit lah ininya. Yang jelas ini Anda juga semester akhir di kelas ya. Setelah ini nggak ada kelas lagi ya. Iya, Bu. Ya, setelah ini Anda paling tinggal bimbingan tesis ya. Iya. Good luck for that. Mudah-mudahan sudah disiapkan semuanya. Sorry. Yang jelas saat ini masih gonjang-ganjing di Jakarta. Jadi yang mau ujian juga belum. Yang sudah pada siap ujian sidang maksudnya belum karena masih PPKM itu ya. Tapi ya kalau Anda sudah punya bahan penelitian silahkan saja dibuat, silahkan dilanjutkan. Mudah-mudahan setelah ini Anda bisa langsung ajukan terus nggak ada masalah lagi udah bisa ke kampus. Cuman kita dari semester lalu rasanya kita pikir semester depan kita bakal ketemu di kelas, ternyata belum. Sekarang semester depan ya belum ya, jadi kita nggak tahu betul-betul manusia ini sekarang lagi diuji, kita hanya wayang-wayang saja, dalangnya belum tahu mau diapain kita. Jadi ya begitulah. Nanti untuk ujian juga masih online karena yaitu dia resiko tinggi, apalagi ujiannya tanggal 16 ya. Tanggal 16 masih dalam kurun PPKM, jadi belum memungkinkan juga Bapak Ibu keluar. Nah, tanggal 16 itu saya nggak tahu Bapak Ibu sudah punya jadwalnya belum? Belum ya. Pak Ketua gimana? Udah di-share. Kenapa? Jadwal UAS, Bu. Sudah ada? Sudah ada jadwal UAS. Iya, Sudah ada. Maksudnya mungkin jamnya, jam hari apa itu? Hari apa, jam berapanya, kalau bisa di-share di grup WA ya, biar saya juga pengen lihat. Tapi bukan edarannya, Pak. Maksudnya jadwal UASnya. Jadwal UAS. Jadi hari misalnya apa untuk belajar? hari apa, jam berapa gitu-gitunya. Tolong difoto, di-share di situ ya. Jadi Bapak Ibu itu saja. Kalau untuk bahan ujian nggak banyak. Dari apa yang sudah kita bicarakan, mungkin Bapak Ibu saya akan minta menunjukkan contohnya ini apa dan bagaimana begitu. Nggak jauh-jauh, nggak sampai ke analisis yang lebih jauh gitu, enggak. Ya.
Pertanyaan lain tidak ada? Nih saya kebat-kebit takut keburu Ya, Bu. hilang. Bentar. Sebentar, tadi ada absen ketinggalan ya. Saya Bu tadi belum. Adek Saiful Rohman ada? Tetap nggak ada ya dia. Ya, Bu, jarang nggak pernah masuk. Oke, Eko Rosanjaya. Hadir. Oke. Muhammad Fedi. Nggak ada ya Pak Fedi. Lina Herlina. Ada hadir tuh, Bu. Ada ya. Faizah Faragta. Hadir, Bu. Ucu Mardiah. Hadir, Bu. Uung Kurniasih. Sakit ya? Oke. Sakit. Oke, jadi Bapak Ibu nanti urusan nilai dan sebagainya Bapak Ibu bisa langsung lihat di Sika karena kami juga harus segera submit nilai segera setelah itu. Jadi setelah soal dibagi, setelah soal dibagi Bapak Ibu hanya punya waktu kali 24 jam seperti biasa, jangan di email. Ya, jangan di email tapi Bapak Ibu submit di Google Classroom. Ya, jangan di email. Nanti akan saya sediakan di sana karena saya juga sekarang belum tahu jadwalnya sehingga saya juga belum hitung 2 kali 24 jam dari tanggal itu. Jadi tolong Pak Rifki kalau sudah punya jadwal, tolong di-share ya Pak Rifki ya. Pak Rifki kan ketua kelasnya? Iya Bu, Pak Rifki. Iya Bu. Oke, tolong di-share itu saja. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah, Bapak Ibu? Terima kasih banyak atas kerjasama selama ini. Mudah-mudahan sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Mohon banyak. maaf kalau saya banyak sekali omelan-omelan dan cerewetan-cerewetan Bapak Ibu. Mudah-mudahan menjadi pemicu bagi Bapak Ibu untuk lebih bersemangat lagi menggali ilmu karena tidak berhenti setelah Bapak Ibu lulus. Diharapkan Bapak Ibu tetap untuk improve, self-improve untuk kemajuan Bapak Ibu juga agar amal kita lebih baik. Kalau bagasi ilmu pengetahuan kita lebih banyak, insya Allah kita juga amalnya akan lebih bagus lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Om kita Sama-sama mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Sampai harus sakit jangan. Amin. Amin. Ibu sehat juga ya Bu. Juga sehat-sehat. Kalau kita saling mendoakan yang terbaik buat semua ya. Amin ya Bu. Anda Terima segera kasih ya Ibu. lulus. Saya tantang Bapak Ibu 3 bulan begitu masuk semester pertama udah MPD ya. Karena ini tesis itu gampang sekali. Sebulan juga selesai. Sebulan selesai. Setelah itu proses daftar ini itu sebulan. Terus ujian udah 3 bulan udah MPD. Ya? Amin. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.